Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 111, Sikap Davin. Di dalam ruangan ini sendiri sungguh membuatnya takut. Berbagai macam pikiran negatif kini mulai menggerogoti pikirannya. Bagaimana bila aku dikurung di sini hingga sampai berhari-hari, bahkan hingga berminggu-minggu dan berbulan-bulan tanpa ada yang tahu apa itu artinya hidupku akan berakhir di sini dan membusuk di ruangan yang penuh dengan tikus seperti ini. Belanda menangis histeris ketika membayangkan betapa menyedihkannya hidupnya yang harus berakhir dalam gudang yang dipenuhi tikus seperti ini. Sebenarnya apa maunya? Apa dia melakukan ini kepadaku? Sebenarnya apa salahku kepadanya? Padahal selama ini aku paling jarang menegurnya. Pertanyaan demi pertanyaan selalu saja dilontarkannya. Namun sampai saat ini dirinya tidak menemukan jawaban dari semua pertanyaan sederhana tersebut. Ia hanya sibuk dengan pikirannya sendiri dan terus menangis. Dav, tolong aku Dav. Dan apa yang dilakukan terhadapku? Di saat kondisi seperti ini, dan aku sangat berharap Davin datang dan menjadi superhero-nya. Mama, tolong aku Ma. Aku tidak menduga ternyata wanita itu menjebakku. Mama, aku sangat takut. Belanda menjerit-jerit kesakitan ketika tikus menggigit kakinya. Bila tadi ia bisa menendang dan menghalau tikus, namun saat ini ia bisa menangis dan menjerit kesakitan ketika jarinya digigit hewan menjijikkan itu. Suara tangisnya mereda ketika pintu terbuka. Mata terbuka lebar saat melihat Davin masuk dalam ruangan tersebut. Rasanya sungguh sangat bahagia ketika melihat pria itu datang menjadi superhero-nya. Kamu datang, Dav. Berliana berharap apa ini dilihatnya bukan hanya sekedar halusinasinya. Aku yakin kamu pasti akan datang untuk menyelamatkan aku. Ternyata benar, Dav. Kamu benar-benar datang. Belanda tersenyum penuh rasa bahagia. Davin hanya diam dan menatap tajam wanita yang duduk di kursi dengan tangan dan kaki terikat. Ia berusaha untuk menahan emosinya mengenai istrinya yang sedang mengandung. Dav, tolong aku. Tolong lepaskan tangan dan kakiku. Belanda berkata dengan menangis. Sungguh tidak diduganya bahwa Davin akan datang menolongnya di saat kondisinya seperti ini. Davin hanya diam ketika mendengar ucapan wanita tersebut. Kenapa kamu diam saja, Dav? Cepat lepaskan tangan dan kakiku. Dav, tolong cepat. Aku sangat takut. Lelah kakiku berdarah karena gigit tikus. Di sini sangat banyak tikus, dan aku sangat takut dengan tikus. Kamu tahu itu, Dav? Belanda berkata dengan air mata terus saja menetes. Aku sungguh tidak menduga, ternyata kamu pedulikan aku. Meskipun tadi kamu tidak menghiraukan aku sewaktu aku datang ke rumah, namun ternyata kamu mengikutiku. Rasa kecewa, rasa benci dan rasa marah yang tadi rasakannya kini tergantikan dengan rasa yang penuh bahagia. Belanda begitu sangat terharu mengetahui Davin yang masih sangat mencintainya. Aku tahu, Dav, tadi kamu sengaja tidak menghiraukanku karena ada wanita siluman itu. Belanda terus berbicara, mengungkapkan perasaannya. Apa kamu tahu, Dav, siapa melakukan ini terhadapku? Asisten pribadimu. Orang itu sangat tidak baik. Dia yang melakukan ini. Dia tahu kamu sangat mencintaiku. Karena itu, dia dengan sengaja menjebakku. Dia sengaja mengurung aku di sini. Tapi aku sangat senang kamu bisa menemukanku. Kamu datang di waktu yang sangat tepat, Dav. Belanda tidak ada hentinya menangis sambil bercerita. Dav, lepaskan aku. Tolong buka ikatanku. Bila diam ketika pria saat ini diajaknya berbicara, hanya diam memandangnya. Kenapa kamu hanya diam? Apa kamu merasa kedatanganku untuk menyelamatkanmu? Pria itu berkata dengan merapatkan giginya. Tentu saja, Dav, kau memang sengaja mengikutiku. Kamu tahu bahwa saat ini aku dalam bahaya. Kamu tahu kalau aku sangat membutuhkanmu. Karena alasan ini, kamu datang menyelamatkanku. Belanda berkata dengan sangat yakin.
Dengan begitu enaknya wanita itu berkata, seakan dirinya tidak memiliki dosa. Bahkan raut wajah pria saat ini sudah merah padam, tidak terlihat olehnya. Davin diam dan memandang wanita itu dengan penuh rasa marah dan kebencian. Dav, cepat bukakan kaki dan tanganku. Aku begitu sangat merindukanmu. Aku ingin memelukmu. Davin tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya. Pria itu menggeleng-gelengkan kepalanya ketika menatap wajah yang begitu sangat memprihatinkan tersebut. Bila ada manusia yang paling bodoh di dunia ini, aku yakin kaulah orangnya. Mengapa kamu berkata seperti itu, Dav? Aku tahu kamu sangat marah denganku. Kamu pasti kecewa karena apa yang telah aku lakukan. Apa kau sudah puas berbicara? Dav, aku sangat merindukanmu. Aku tidak butuh kalimat itu. Sejak tadi aku sudah sangat muak mendengar ucapanmu. Fatan, panggil Davin. Iya pak, jawab Fatan. Siramkan dia pakai air. Aku ingin dia sadar. Baik pak, jawab Fatan kemudian berlari meninggalkan ruangan. Aku yakin kau tidak akan pernah sadar bila kau tidak menyirammu dengan air. Setelah ini kau pasti akan sadar tentunya. Manusia tidak tahu malu sepertimu harus benar-benar disadarkan. Bukannya sekedar tidak sadar dengan apa yang dilakukannya, berliana seperti orang yang tidak memiliki rasa malu. Kepercayaan dirinya terlalu tinggi sehingga membuatnya tidak menyadari dengan sikap yang ditunjukkan oleh lawan bicaranya. Mulut Belena terbuka lebar ketika mendengar ucapan Davin. Dirinya baru menyadari bahwa berada di sini karena Davin yang merintahkan asisten pribadinya. Mengapa sejak tadi aku tak berpikir seperti ini? Sesalnya dalam hati. Melihat cara Davin menatapnya, Belena begitu sangat takut. Aku tahu, aku salah. Aku tahu, kamu sangat marah kepadaku. Namun tidak seperti ini caranya untuk menghukumku. Belena menatap Davin dengan wajah sendu. Davin tidak berkata apa-apa. Pria itu hanya menunggu asisten pribadinya menjeram wanita saat ini duduk di kursi tersebut. Dav, aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas kesalahan yang aku perbuat. Aku akan menjelaskan semuanya. Aku tahu setelah aku menjelaskan ini, kau pasti akan mengerti alasanku. Tapi aku mohon, lepaskan aku. Aku takut. Belena mohon sambil menangis. Belena menjerit ketika tubuhnya disiram asisten pribadi Davin. Ini sangat dingin, ucapnya ketika merasakan tubuhnya yang menggigil setelah air es mengguyur seluruh tubuhnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.